Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Setianirung dengan NIM V8424022. Di sini kita akan memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita memvisualisasikan pada dataset geospasial. Langkah yang pertama, ini kita Ctrl T, kemudian kita oke, kemudian muncul seperti ini. Kita ambil di bagian nama provinsi, kita shift, kontrol, kita pilih ke bawah. Kemudian bagian total penjualan juga. Kemudian kita pilih yang insert. Setelah itu kita pilih maps. Di sini kita perbesar. Kita pilih yang kedua. Kemudian kita pilih di tanda plus ini. Kita tambahkan pada data labelnya. Di sini muncul angka-angka di setiap provinsinya. Kemudian kita bisa tambahkan slicer ini di insert, kemudian kita pilih slicer, kita pilih nama provinsi, kita checklist, kita oke. Kemudian kita buat kolomnya menjadi 3 slicer. Kolomnya kita buat menjadi 3, kemudian kita perbesar. Nah, dari sini kita bisa memilih salah satu provinsi saja, seperti contohnya ini Aceh. Nah, kalau tidak muncul, bisa kita perbesar. Nah, di sini muncul hanya provinsi Aceh saja. Kemudian kita coba di provinsi Jawa Tengah. Nah, ini provinsi Jawa Tengah juga langsung muncul, hanya satu provinsi saja. Tapi jika kita ingin kembali ke suatu negara, ke semua provinsi, itu kita tekan di pojok kanan slider ini. Nah, kembali lagi di semua provinsi. Kalau kepanjangan kita kembalikan ke atas lagi. Itu. Kemudian jangan lupa kita ganti cat petalnya. Dan berdasarkan provinsi. Kalau kurang kita buat, di sini sudah terlihat jelas. Bisa kita tambahkan ukuran fontnya jadi 16 atau 18. Nah, eh, ini ya. Jadi semakin kecil, semakin terang warnanya, berarti menunjukkan semakin kecil eh, datanya atau semakin kecil angkanya. Nah, semakin semakin gelap warnanya, maka semakin besar juga nilainya. Di sini kita menggunakan pilot map. Nah, ini untuk menampilkan jumlah penjualan tiap provinsi di Indonesia. Nah, jenis chart ini dipilih karena data berkaitan dengan wilayah, sehingga peta lebih mudah membantu dalam melihat persebaran penjualan secara geografis daripada grafik terlihat, daripada grafik terlihat yang seperti grafik batang tersebut. Nah, kemudian dari visualisasi ini dapat
terlihat bahwa penjualan yang paling besar itu berada di Pulau Jawa di sini. Nih, ini kan warnanya paling paling gelap. Nah, di sini paling besar itu di Pulau Jawa yaitu di DKI Jakarta, di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita coba di Jawa Timur berapa? Nah, di Jawa Barat sebanyak 1.300 seperti itu. Kita kembalikan lagi ke bawah. Coba ini kita geser ke kanannya saja boleh. Nah, seperti ini. Saya kira untuk data geospasial cukup. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, yang kedua, ini kita menganalisis pada dataset proportion. Nah, di sini kita di worksheet vendor composition dulu. Kemudian kita pilih properti semua. Kontrol shift ke bawah. Kemudian kita pilih di insert. Kemudian kita pilih di kaum 100% kalau stack column. Nah, di sini kita hapus yang biru, kemudian naikkan sini. Kemudian kita lanjutkan ke di horizontal ini kita ubah dengan dari yang tahun ini. Kita kontrol shift ke bawah, kita pilih OK, dan kita pilih OK. Kemudian ini masih dalam mepet, kita sederhanakan lagi, dan kita pilih dua kali. Muncul format axis, kita pilih yang ini, kita pilih label, kita pilih yang spesifik ini. Nah, kita ubah menjadi 5. Kemudian kita pilih yang ini juga, kita sederhanakan di sini, exit option, kita pilih yang major, kita ubah ke 0,25. Kemudian setelah itu kita perbesar kolomnya, kita perbesar, kita ubah widthnya mungkin 10, 10. Kemudian kita masuk ke sini, tapi yang solid itu tapi yang dicoba saja. Kemudian ke sini kita pilih solid ground, pilih putih, kemudian yang bawah juga sesuaikan, kita pilih di solid fill, warnanya tetap sama saja. Kemudian bordernya solid line. Mungkin widthnya kita katakan saja. Kemudian subtitlenya kita ubah, kita sesuaikan ini. Kemudian setelah itu kita
Gunakan untuk karya. Visualisasi ini menggunakan stack 100% stack bar chart. Nah, karena tujuannya untuk membandingkan antara proporsi pria dan wanita. Nah, kemudian dari visualisasi ini terlihat bahwa proporsi pria cenderung menurun karena proporsi wanita terus naik. Kemudian dari tahun ke tahun ini proporsi wanita nih cenderung naik, kemudian dari proporsi pria cenderung turun. Setelah itu kita lihat bahwa ini menunjukkan pergeseran komposisi gender yang eh, komposisi gender yang lebih seimbang menuju kondisi yang lebih seimbang dengan seiring berjalannya waktu. Ini biar lebih mudah dipahami lagi, bagian ini kita ubah namanya. Garis 2 ini proporsi pria. Oke. Yang garis 3 kita ubah ke proporsi wanita. Nanti kita ke hal status. Kita lanjutkan di sini. Kita blok semua juga. Jelas kita pilih insert. Setelah itu kita pilih yang ini 100% stack area ini. Kemudian yang biru kita hapus lagi. Kemudian setelah itu kita buat yang ini ubah menjadi umur. Kita select data, kita pilih yang horizontal kategori, kita pilih kolom umur ini, kita turun ke bawah, kita oke, kemudian kita oke lagi. Nah, setelah muncul, ini kita ubah ini agar lebih singkat saja, lebih ringkas. Kita buat ini selisih 20, selisih 20. Oke. Kemudian kita pilih yang di sini juga, kita pilih majornya, kita ubah ke 0,25 lagi. Nah, ini kita lihat dari warnanya ini terlalu tidak terlalu abstrak ya. Kita ubah ke warna yang senada. Kita pilih chart design, kemudian kita pilih change color, pilih monochrome. Nah, ini. Kemudian subtitlenya kita ubah ke status by its. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini yang seri 123 ini kita ubah sebagai garis 2 ini exception. Ini kita oke. Garis 3 ini good. Kita oke. Garis 4 kita oke. Baik. Kita oke. Kemudian garis 5 ini good. Mungkin teman-teman agar tidak perlu mengganti itu bisa di blok semua sejak dari ini, dari sini, di blok dari sini. Nah, biar tidak mengganti-ganti seperti saya ini. Kemudian setelah itu ini lupa
Terus, hmm, dari visualisasi ini, kita dapat melihat bahwa adanya perbandingan proporsi status kesehatan pada setiap usia dengan total 100% tiap usia. Nah, perubahan komposisi kondisi kesehatan dapat terlihat jelas karena visualisasi ini. Kemudian dari visualisasi terlihat bahwa status kesehatan baik, excellent dan good menurun seiring bertambah usia. Semakin semakin bertambahnya usia, maka kesehatannya itu menurun. Nah, kemudian sementara kondisi fair dan poor ini ini meningkat, menunjukkan penurunan kesehatan secara bertahap pada usia yang lebih lanjut. Jadi dari visualisasi ini kita dapat kita lihat, kita simpulkan semakin bertambahnya usia itu kesehatan eh, dalam tubuh status kesehatan itu bisa semakin menurun. Gitu. Selanjutnya kita ke marital status. Kita pilih yang E, kita kontrol shift ke bawah, kemudian kita kontrol, jangan dilepas, pilih never married, kita kontrol shift ke bawah, kemudian kita pilih yang all people survey, kita kontrol shift ke bawah, kemudian kita insert, kita pilih yang um, packet bar, kemudian kita refresh di sini. Kita hapus yang zero. Ini nah, kita hapus yang zero, kita hapus. Kita hapus saja. Nah, kan itu ini kita gunakan di sini kita ambil di kita testify tersebut 20. Oh, ini ternyata belum ini deh. Kita ubah dulu di select data, kita edit dulu horizontal, kita ganti dengan cara yang ini. Itu. Terus muncul nih, setelah itu kita ubah ini. Oke, itu 20. Satu kali 5 cukup 20 saja. Kemudian yang ini coba kita ubah ke ini ke ini. Akhirnya ke ini. Empat. Akhirnya akhirnya ke ini. Akhirnya ini kita berhasil ambil ini dulu dengan ini.
Lalu kita ini kita pilih yang number dulu. Kita pilih yang number, kita kategori kita pilih custom. Program number. Desimalnya ini kita buat. Setelah itu bisa kita ganti yang ada di measurement ini. Kita buat mungkin oke. Justru dapat kita buat dua lima puluh. Oke, kita sampai partai terakhir. Dan kita warnanya kita ubah ke pengaturan. Kita duplikat, kita kontrol D, kita kontrol D, kita kontrol D lagi, kita kontrol D. Mungkin yang ini kita pilih, kita select data, yang ini informasi ini kita edit, garis namanya kita ubah mirip, garis periodenya kita hapus, nanti yang mirip ke bawah. Oke. Kemudian yang di sini kita fokus juga, kita select data, kita edit yang penelitian kita edit, kita balik default set, kemudian ini kita hapus, kita hapuskan ini, kemudian kita oke lagi, kita taruh bahasa biar tidak terlanjur ya. Yang ini ini kita select data juga, kita pilih yang permainan kita edit, kita masukkan di delete, di sini kita hapus, kita masukkan yang di bawah, kita oke juga. Kemudian ini kita ganti sesuai namanya saja ya. Ini never nulis. Di sini yang
Apabila kita ingin nanti ingin mengcopy ke PowerPoint, kita bisa pilih Ctrl C, tekan Ctrl lagi, pilih sebelahnya C, tekan Ctrl lagi, C, Ctrl-nya tetap ditekan ya, kemudian kita tambahkan select. Ini bisa kita langsung copy, kemudian kita langsung kita salin di PowerPoint milik dan langsung. Oke. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa area chart yang kita gunakan untuk menggambarkan distribusi status pernikahan seiring bertambahnya usia menampil, karena efektif menampilkan perubahan tren secara bertahap. Jenis chart ini kita pilih karena mampu menunjukkan pola dan tren data secara jelas dari usia muda hingga lanjut. Hasilnya menunjukkan bahwa never married dominan pada usia muda, married meningkat pada usia dewasa, sedangkan divorced dan widowed lebih banyak muncul pada usia lanjut. Nah, saya kira untuk data set proportion ini cukup ya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, ketiga ini kita ke data set association. Nah, yang pertama kita kontrol yang ini kita menggunakan ini satelit yang berjenis yang ini itu sebagai infra satelit datang ini kemudian itu kita buka ini mengerti apa yang ini beberapa menjadi untuk
visualisasi ini kita bisa melihat hubungan antara protein dan sel. Ini menggunakan scatter data. Nah, grafik ini dipilih karena efektif untuk melihat pola dan hubungan antara dua variabel numerik. Dari grafik terlihat bahwa semakin besar proteinnya, headline cenderung cenderung meningkat, menunjukkan adanya hubungan positif antara keduanya, meskipun keterangan datanya masih bervariasi. Nah, saya kira di scatter 1 ini sudah, lalu ke scatter 2. Dan ke scatter 2 ini kita pilih kontrol D dulu. Oke. Kemudian ini sebelumnya kita copy dulu. Kemudian untuk ini mungkin yang ini kita lakukan oke fokus di sini ini kita lakukan kemudian kita sort terhadap yang kita beri warna yang berbeda atau menggunakan dalam space nanti mungkin ini kita coba ya mungkin lihat kita ini itu kita pilih menggunakan pilih ini kita ambil mungkin begini ini langsung ambil kita harus ini dulu kita ke insert dulu kita ke paper testing ini kemudian kita select data kalau select data kemudian kita add lalu garis menengah garis menengah mungkin X-nya kita isi ini kemudian ini kita isi setelah itu kita mungkin kita lagi kemudian dan kalau kita lihat ini kemudian kalau kita lihat ini kemudian pilih ini kemudian kita oke juga ini kita akan kita bisa tambah saja ini opsional minimum seperti 5
Semuanya kita pilih 85 menit. Ini misalnya kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita buka, mungkin kita ubah desimalnya menjadi 2. Kemudian setelah itu kita buat yang di sini sudah kita buat ajarnya itu rumah 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 satu aja satu dan setelah itu yang bagian ini kita ubah semuanya juga dan kita membuat ini dari ini selesai kemudian kita pilih destinasi kita harus di bawahnya saja kemudian untuk program ini yang di sini kita pilih di sini kita pilih yang itu dari ini kita dapat lihat bahwa visualisasi ini menunjukkan hubungan antara petinas dan deadline. Nah, di sini ada burung jantan dan burung betina. Kemudian dot itu dua warna digunakan untuk perbedaan dua kelompok sehingga terlihat jelas sekaligus menampilkan peluang hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar bodinya, umumnya headline juga meningkat dan burung jantan cenderung memiliki ukuran tubuh dan kepala lebih besar daripada burung betina. Yaitu kemudian selanjutnya kita ke bubble, kemudian di bubble ini kita kontrol T juga. Kemudian setelah itu, setelah ini digabung, kita akan kontrol dahulu, kontrol T. Kemudian setelah itu, ini judulnya kita tulis. Kemudian untuk yang ini kita upload, jadi nanti kita atas. Ini kita pilih saja. Kemudian kita stop. Step ini kita cari pagar proses. Kemudian kita pilih warna biar ini bermudah. Ini kita pilih ini. Kita satu. Warna.
Satu dulu saja. Tapi yang ini paling maksimal. Oke dulu. Kemudian yang ini yang seperti lagi. Ini seperti itu. Jadi mungkin satu menit. Ini kita buat blank. Ini yang di sini kita pilih tulis. Ini warnanya kita dalam ini biru mata itu. Setelah itu kita duplikat. Setelah ini, kalau kita ini
Oh, satu lagi. Datang, duduk, semua, untuk ini kita harus dulu perhatian ini ini ke bawah, kemudian setelah itu yang ini kita hapus, kita ganti untuk ini, dan ini proses ini. Ini seperti terjadi seperti ini, tapi lain berikutnya di sini juga kemudian harus kita harus naik juga. Ini bisa kita berani
Pertemuan kita ada pertemuan akan sedikit lagi. Selamat terlihat itu kalau ini satu yang satu ini atau ini tetap aku coba. Nanti di sini dapat kita ketahui bahwa visualisasi ini menunjukkan hubungan antara body mass dan body dan headline pada burung betina dan jantan, di mana setiap bubble mewakili satu individu burung. Jadi yang biru ini perempuan, yang di yang di merah ini laki-laki. Baik. Kemudian di sini bubble chartnya ini dipilih karena mampu menampilkan hubungan antara dua variabel numerik sekaligus, memperlihatkan pola sebaran data secara jelas, serta mempermudah perbandingan antara burung jantan dan burung betina. Dari yang warna biru dan warna merah ini terlihat ada perbandingannya. Nah, dari visualisasi ini terlihat bahwa burung jantan cenderung memiliki body mass dan headline yang lebih besar dibandingkan burung betina, serta terdapat kecenderungan hubungan positif, yaitu semakin besar body mass maka lab-nya juga semakin panjang. Itu untuk pelakon kita ganti yang lainnya virus itu. Saya kira dari dataset association cukup. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ini kita ke data non ke sini kita buka dulu yang bulannya ini kita ubah ini. Di sini kita pilih ke custom, kemudian ini sudah pilih di nilainya menjadi pagar koma kita oke. Bentar nih guys, bentar. Harus segera saya coba lagi. Sekarang coba kita oke yang ini saja. Kemudian kita pilih ini, kita pilih note, kemudian kita pilih yang custom. Nah, di sini kita kontrol A, kita hapus, kita pilih save, hashtag, kemudian titik-titik. Nah, di sini kita oke. Nah, muncul ini. Setelah itu kita visualisasikan di insert, kita visualisasikan di ini, di Tutor. Sebelumnya sebaiknya kita shot dulu, terus small besar, seperti di sini.
Nah, kita pakai seperti ini. Kita risetnya ini nggak berarti nggak harus sama remnya ya. Kalau seperti ini kita insert. Saya insert kita pilih ini full picture. Di sini kita asingkan dulu. Kemudian subtitlenya kita hapus, kita ganti yang ini. Namanya kita ubah terus tekniknya kita ubah menjadi 20. Kemudian setelah itu kita garis, kita style di ini saja. Ini kita tulis di ini kita seconds. Besar. Nah, dari sini bisa dilihat. Kita tambahkan. Untuk paper ini sudah selesai. Kita lanjut ke group stacker. Di sini kita semua. Kita insert. Kita pilih yang titipan. Kemudian kita pilih di sini kita pakai jadi 20. Kemudian di sini kita ubah menjadi 5. Seperti itu. Kita ubah warnanya ini menjadi monokrom. Di sini sudah jelas. Kemudian kita duplikat. Seperti itu bisa ke switch. Nah, di sini. Nanti ada 2. Kemudian untuk penjelasannya itu adalah visualisasi ini menampilkan median pendapatan rumah tangga tahunan di Amerika Serikat tahun 2016 berdasarkan kelompok usia. Nah, chart ini dipilih karena efektif untuk membandingkan nilai pendapatan antar kelompok usia secara jelas. Dari grafik terlihat bahwa pendapatan cenderung meningkat pada usia produktif. Kemudian pada tahun 25 tahun sampai 54 dan menurun pada usia lanjut dengan puncak pendapatan berada pada kelompok usia menengah. Kemudian di visualisasi yang satunya ini menunjukkan median pendapatan rumah tangga berdasarkan ras dan kelompok usia. Data digunakan karena memudahkan perbandingan pendapatan antar ras dalam setiap kelompok usia. Insight yang terlihat adalah adanya perbedaan pendapat yang cukup jelas antar ras
di mana kelompok Asia dan White cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan Hispanik dan Black. Nah, terutama pada usia produktif seperti itu. Kemudian kita beri ini kita beri judulnya, kita beri judulnya. Atau yang kita ubah menjadi ini. Saya kira penjelasan dari Bob Spector cukup. Kemudian kita akan masukkan ke scatterplot. Selanjutnya ini kita ke scatterplot. Kemudian kita masuk di scatterplot. Di sini kita pilih. Lalu kita masuk ke scatterplot. Kemudian kita tambahkan di sini tabel baru itu berisi rank. Dan kita tulis dari tertinggi itu 25, kemudian ke bawah 24, 23, dan kita backslash. Nah, selanjutnya kita buat Y bantuan itu ternyata kita tidak perlu di tabel lagi bantuan kita saja ke ini, kita kontrol P, kita oke. Nah, yang ini kita dulu takutnya nanti butuh. Kita copy. Kemudian yang ini setelah itu kita ke masuk di ini, kita insert, kita pilih yang scatter, kita pilih yang ini. Kemudian setelah itu kita buat yang di axisnya itu. Jadi 5, kemudian mesinnya menjadi mesinnya menjadi 815. Kemudian kita ke number. Setelah ke number, kita ke ini, kita kenalkan. Kemudian yang ini sudah. Setelah itu kita buat maksimal 26 saja. 26. Kemudian kita double klik di ini, di scatternya, kita double klik, kita data label, data label sudah. Kemudian kita ke label option. Nah, kita ini.
Nanti optionnya di nah, di sini kita masuk ke value from ini. Kemudian setelah itu kita masukkan yang kita oke. Di value-nya kita unklik. Kemudian setelah itu kita masuk ke Y, di sini tambahkan y-axis, tambahkan y-axis di sini. Kita kita masuk y-axis ini kita bukan coba ini kita pencet, kita pilih di sini access option, kita pilih reconnect kita buat di ini, kita buat dulu y axis open. Nah, di sini. Kemudian kita tulis 55 bawah. Setelah itu kita masuk ke ini, select data. Kemudian kita masuk ke add, kita buat experiment-nya ini nanti. Ini kita isi yang 55 bawah. Kemudian yang y value ini kita masukkan yang rank. Yang rank ini kita masukkan. Kemudian kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian yang di sini kita hapus. Kemudian kita tambahkan data label. Nah, enggak saya. Coba kita select data dulu. Kita select data, kita tambahkan ini X-nya ini. Dan ini. Ini kita buat dulu. Masukkan, kemudian kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu kita oke juga. Kemudian kita coba yang ini. Nah, setelah ini kita tingkat yang di eksisnya ini kita hapus. Kemudian kita ke data label. Ini kita set. Nah, ke data label. Setelah itu ini kita masuk table option. Ini pencet ini. Kita ganti yang nama-nama negara. Nah, kita oke.
Kemudian kita ini kita hapus yang ini dulu. Ini kita ubah ke ini saja, ke masker, solid, solid line, kita buat detik dulu. Kemudian yang ini kita pindahkan ke link. Kita dulu seperti masker, solid, kita masukkan putih. Setelah itu putihnya kita solid line, kita pilih putih juga sudah. Kemudian ini baru kita pindahkan ke kiri. Setelah itu ini kita besarkan biar terlihat jelas dulu. Kemudian setelah itu kita ke sini, tambah 16, ini kita buat besar nilai, kita tulis putih, dan kemudian kode, kalau kita pilih solid line, kita pilih putih, terus kemudian karena ini masih ada varian sampai ke negara-negaranya, ini kita ke tambahkan di kita pilih di kita pilih group lens, kita pilih primary linear horizontal. Kemudian yang tebal ini kita hapus saja. Setelah itu kita masuk ke ini, kita pilih kontrolnya ini, kita ubah ke yang ini. Mungkin kita bisa tekan titik, nah agar tidak menumpuk. Setelah itu ini kita langsung ke saja. Kita ambil dulu. Nah, dari sini sudah terlihat rapi. Kemudian tak mungkin harus ini. Setelah itu kita dapat mengambil impact dari tabel ini. Dari visualisasi ini menampilkan perbandingan angka harapan hidup negara-negara di Amerika pada tahun 2007. Nah, scatter ini dipilih karena memudahkan melihat perbedaan nilai antar negara secara jelas. Dari grafik terlihat bahwa Kanada memiliki harapan hidup tertinggi, sedangkan Haiti terendah, dengan variasi harapan hidup yang cukup besar antar negara. Nah, di sini Kanada paling di atas karena dia memiliki angka harapan hidup yang tertinggi di antara negara-negara lain. Sedangkan yang paling rendah itu di negara Haiti, yaitu 60,9. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita di data heatmap, kita lanjut ke heatmap, kita masuk, kita blok semua datanya, kemudian kita pilih yang conditional permitting,
Kemudian kita pilih color scales, kita merge terus, kita pilih tree, the color. Kemudian ini untuk warnanya kita pilih coba merah, oranye, dan hijau. Lalu kita oke. Dan itu dari sini kita lock dulu, kemudian kita pilih yang ini, kita ke more, kita pilih custom, kita kita ketik diploma, kita oke, kemudian kita pilih untuk menghapus garis-garisnya, kita pilih no border seperti ini. Ini dapat kita lihat dengan kita mengklik satu-satu dari visualisasinya. Kita klik setiap negara di tahun ini, kita menunjuk 98 seperti itu. Ini dapat kita jelaskan bahwa visualisasi ini menunjukkan perbandingan nilai beberapa negara dari tahun 1995 sampai 2016 menggunakan gradasi warna. Nah, ini kita memilih heat map karena memudahkan melihat pola dan perubahan data antar negara dan antar tahun secara cepat. Dari visualisasi ini terlihat bahwa beberapa negara memiliki nilai yang relatif stabil, sementara negara yang lainnya menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Seperti ini. Saya kira di data amount ini cukup. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir kita di data distribution. Nah, kali ini kita belajar kita pivot insert, kita pilih pivot table, kita oke. Yang kita masukkan X ke row, kemudian X ke value. Ini kita ganti ke phone dan sum. Itu. Setelah itu kita masukkan ini ke group section. Group section. Nah, detailnya ini kita buat setelah itu kita masuk ke blog, kita masuk ke insert. Setelah itu dan setelah itu ini kita visualisasikan kita masuk ke insert, kita klik tab, kemudian kita lanjutkan ini kita isi sebagian kita sebagian setelah itu ini kita lihat kita buka dulu ini kita taruh di atas di bawah ini
Kemudian ininya kita kecilkan lagi coba 40. Setelah itu ini kita ganti warnanya coba. Kita ganti yang tua. Kemudian kita tambahkan eksisnya di title. Ini tidak usah. Ini yang kita tambah. Ini namanya form of page. Dan itu ini kita boleh ini dari sini kita bisa visualisasikan juga dari visualisasi ini menampilkan distribusi data usia penumpang Titanic berdasarkan kelompok umur. Chart ini dipilih karena efektif untuk menunjukkan dan membandingkan jumlah penumpang pada setiap rentang usia secara jelas. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah penumpang paling banyak berada pada usia dewasa muda. Kemudian terutama rentang 21 sampai 30 tahun. Nah, di sini ini, ini termasuk paling banyak di sekitar sini. Dan jumlah penduduk, jumlah penumpang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Nah, semakin bertambahnya usia, peminat untuk menumpang di Titanic ini semakin sedikit. Ini kita nanti Titanic distribution. Kemudian visualisasi data yang kedua yaitu ada di insert, insert. Kemudian kita cari tab lagi yang kita buka table dulu. Kita buka table, kemudian kita masuk explore row, kemudian render ke kolom dan juga di kalian. Di sini ini kita ubah menjadi ini itu ini kita visualisasi dan yang bagian tinggal karena untuk visualisasikan kita insert kita masuk ke sini kita menulis ini berikutnya kita buat
Kemudian kita ubah ini kita ubah menjadi warnanya menjadi lebih gelap. Sini juga gelap. Untuk bisa kemudian setelah itu kita ubah cartelnya. Itu jadi terkait ini function dari gender. Ini kita cartelnya kita naikkan saja biar tidak terlalu membuang tempat. Mungkin ini kita besarkan sedikit, kita tuangkan. Dari sini dapat kita lihat bahwa visualisasi ini menunjukkan distribusi usia penumpang Titanic berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk stack bar chart. Terlihat bahwa penumpang terbanyak berada pada rentang usia 21 sampai 30 tahun. Nah, pada hampir seluruh kelompok usia, penumpang laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, sementara jumlah penumpang menurun seiring bertambahnya usia. Jadi penumpang laki-laki ini dapat lebih banyak pada penumpang perempuan kalau dari data ini yang kita lihat. Kemudian visualisasi yang terakhir, kalau kita pivot table juga ini, kita tutup itu, kita buat di new worksheet, kemudian kita masukkan age ke row, kemudian gender ke value, dan juga gender ke column. Nah, setelah itu kita ubah fokus. Di sini kita copy bagian ini, copy cara display ini, kita paste. Di sini kita isikan satu lagi, yang kita tulis female juga, female. Nah, di sini kita buat sama dengan minus kali tutup, kita insert plus, kemudian kita turunkan, kemudian yang ini kita hide dulu. Setelah itu kita visualisasikan. Visualisasikan di sini, kemudian mungkin kita bedakan dulu terus ini. Yang ini kita pilih ini group sessionnya udah 5, kemudian kita masuk ke format text. Kita masuk kita ke label, kita ke label, kemudian kita di label position ini kita ubah ke low. Ini akan ke terpisah dari kolomnya, tidak nempel lagi. Kemudian dari sini kita ubah juga di number, kita ubah yang
bikin 48. Kemudian di bagian ini kita ini setelah itu yang bagian red ini kita hapus, paket. Kemudian kita besarkan gap width-nya ini menjadi 80 atau kita nolkan sekalian saja. Coba kita nolkan dulu ya. Kita nolkan. Nah, di sini kita ke fill, kita select fill, kita namanya kita bermerah. Kita kemudian bottomnya kita beri solid line, kita masukkan putih. Kemudian yang ini juga kita solid fill, kita masukkan warna biru tua. Kita lihat dulu sesuai format ya, ini. Kemudian di bordernya kita ubah solid line juga. Kemudian setelah itu jangan lupa kita ganti judulnya menjadi piramid of Campina itu piramid passenger. Dia itu kita masukkan di sini dan stop page. Di sini kita ubah menjadi com. Ya, dari sini kita dapat kita jelaskan visualisasi ini menggambarkan perbandingan distribusi usia penumpang Titanic berdasarkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang ini kita lihat dulu ya. Yang merah ini mengandalkan yang merah ini berarti laki-laki, yang biru ini berarti perempuan. Di sini kemudian terdapat jenis kelamin beserta rentang usianya secara langsung. Kemudian dari grafik juga terlihat bahwa penumpang laki-laki mendominasi hampir di semua kelompok usia, terutama di usia dewasa muda. Sementara jumlah penumpang perempuan cenderung lebih sedikit dan lebih merata. Lebih banyak penumpang laki-lakinya. Itu. Saya kira sekian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.